Anak saya bangun duluan. Dia sempat ngomong sambil ngucek mata, "Ya, ayah kok malam-malam mainin lilin? Emang ayah nggak tidur ya?" Halo semuanya, kembali lagi bareng gua Bintang Reksa di Cerita Malam. Cerita ini datang dari sebuah keluarga dari kota S. Pada saat itu terjadi hujan deras yang mengakibatkan listrik padam sebagian wilayah. Keluarga ini terdiri dari ayah, ibu, dan satu anaknya. Hanya ada satu lilin sumber cahaya bagi mereka untuk malam itu. Tanpa basa-basi lagi, cerita malam kita mulai. Waktu itu suasana lagi hujan gede banget. Anginnya kencang, petir di mana-mana. Tiba-tiba listrik mati. Rumah langsung gelap gulita. Saya buru-buru cari lilin. Kebetulan cuma ada satu lilin di dapur. Saya taruh di meja ruang tamu biar kita bisa lihat sedikit cahaya. Istri saya duduk di samping anak, dan anak saya malah seneng banget main bayangan tangan di tembok. Dia bikin bentuk burung, ketawa-ketawa sendiri. Saya sama istri saya jadi ikutan ketawa. Lumayan lah, suasana yang tadinya mencekam jadi agak cair. Tapi lama-lama saya berhenti bermain. Dia tiba-tiba ngomong pelan, "Yah, kok bayangannya banyak? Harusnya cuma ada 3 kan?" Saya langsung nengok ke tembok. Badan saya langsung merinding. Karena bener, di tembok itu ada satu bayangan lagi, tinggi, agak goyang pelan. Padahal di ruang itu nggak ada siapa-siapa selain kita bertiga. Saya berusaha tenang, saya matiin lilin, lalu nyalain lagi. Pas lilin nyala, bayangan itu udah nggak ada. Saya bilang ke istri, "Udahlah, jangan dipikirin. Ayo tidur aja di ruang tamu bareng-bareng. Soalnya lilin cuma satu. Di sini aja biar kebagian cahaya semua." Malam itu akhirnya kita bertiga tiduran di ruang tamu, dekat sama lilin yang masih nyala. Tapi sekitar tengah malam, saya kebangun. Awalnya saya kira cuma karena suara hujan yang kencang. Tapi pas mata saya kebuka, saya sadar cahaya lilin itu goyang-goyang sendiri. Kayak ada yang ditiupin. Saya merem sebentar, coba sugesti diri sendiri. Tapi makin lama makin jelas. Cahaya itu kayak ketutup sesuatu. Pas saya paksa buka mata lebih lebar, jantung saya langsung kayak mau copot. Jadi pas mereka semua pada tidur tuh, si narasumber itu dia kebangun malam hari, mungkin katanya gara-gara suara hujan. Nah, pas dia buka mata sedikit, kan lihatnya ke arah langit-langit. Ngelihat cahayanya tuh kayak goyang-goyang. Terus dia paksa buat buka mata dan ngelihat ke arah lilin. Dan benar, di depan lilin itu ada sosok hitam. Dia jongkok, kepalanya botak, kulitnya hitam pekat kayak arang. Matanya putih semua, giginya juga putih. Senyum lebar banget, nunjukin semua giginya. Dia nunduk dikit kayak orang niupin lilin. Saya kaget banget. Saya spontan ngomong, "Astagfirullah," dan langsung bangun. Seketika lilin itu mati, gelap total. Buru-buru nyalain lagi pakai korek. Pas lilin nyala, sosok itu udah hilang. Saya cuma bisa duduk diam, gak berani bangunin anak sama istri. Saya tarik selimut, deketin mereka berdua, maksa diri saya buat tidur lagi. Tapi jujur aja, sampai pagi saya nggak bisa tidur nyenyak. Dan dari kejadian itu, kebetulan lilinnya udah habis dan kita gelap-gelapan sampai pagi. Besok paginya, anak saya bangun duluan. Dia sempat ngomong sambil ngucek mata, "Ya, ayah kok malam-malam mainin lilin? Emang ayah nggak tidur ya?" Saya langsung merinding lagi dengan kalimat itu. Karena saya tahu betul, malam itu nggak ada yang mainin lilin. Justru ada sesuatu yang lain yang niupin lilin di depan saya. Jadi si anaknya pas pagi kebangun, dia juga ternyata sempat ngelihat sosok hitam itu. Tapi si anak ini berpikir kalau yang mainin lilin ini adalah ayahnya. Itulah cerita dari narasumber gua kali ini. Buat kalian yang punya cerita horor dan pengalaman horor, kalian boleh langsung aja hubungi nomor di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa tonton video-video menarik lainnya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.